Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Rahmadia. Di sini saya akan menjelaskan menurut saya menarik dari Perang Salib adalah serangkaian perang agama yang direstui Gereja Latin pada abad pertengahan. Sejumlah ekspedisi militer yang dilancarkan oleh pihak Kristen terhadap kekuatan Muslim dalam periode 1096 sampai 1291 Masehi. Apa itu Perang Salib dalam Islam? Menurut Ensiklopedia Islam, Perang Salib dalam Al-Quran adalah sebuah gerakan serangan kelompok Kristen di Eropa terhadap kelompok Islam di daerah Palestina. Serangan dilakukan secara berulang, dimulai pada abad ke-9 sampai 13 Masehi. Serangan bertujuan untuk menguasai Baitul Maqdis dari tangan Islam. Alasan disebut perang salib karena setiap orang Eropa yang berperang menggunakan tanda salib pada atribut perang mereka, seperti jubah, perisai, dan lain sebagainya. Yerusalem disebut tanah suci karena peristiwa kematian, kebangkitan, dan pengangkatan Yesus ke surga terjadi di situ menurut orang Kristen. Apa tujuan dari perang salib sendiri? Tujuan utama perang salib adalah menguasai kembali Yerusalem dan tanah suci dari kekuasaan kaum muslim. Awalnya diluncurkan sebagai jawaban atas permintaan dari Kekaisaran Bizantium yang beragama Kristen Ortodoks Timur untuk melawan ekspansi dari dinasti Saljuk yang beragama Islam di Anatolia. Secara garis besar, ada faktor-faktor yang memicu terjadinya perang salib, antara lain faktor agama, politik, sosial, dan ekonomi. Yang pertama adalah faktor agama. Faktor agama merupakan faktor terpenting yang memicu meletusnya perang salib. Permasalahan agama dapat menjadi kekuatan besar yang mampu mengobarkan semangat para pengikutnya, seperti yang terjadi pada perang salib, di mana agama dijadikan sebagai sumber untuk mengumpulkan pasukan secara mudah dan cepat. Semuanya bermula ketika dinasti Saljuk berhasil menggantikan kekuasaan Khalifah Fatimiyah di wilayah Yerusalem pada tahun 1070 Masehi. Sebagai pemimpin baru wilayah itu, dinasti Turki Saljuk mulai menerapkan kebijakan baru yang oleh umat Kristiani dari Eropa sangat membatasi kebebasan beribadah mereka. Banyak peziarah Eropa yang mengeluhkan kebijakan tersebut ketika mereka kembali ke Eropa. Hal tersebut menjadi salah satu faktor tercetusnya kampanye perang salib yang bertujuan untuk merebut kembali Yerusalem dari tangan otoritas Muslim yang tengah berkuasa. Semangat orang-orang Eropa semakin besar ketika Paus Urbanus II mencanangkan dilakukannya pembebasan wilayah Yerusalem yang diklaim sebagai tanah suci mereka. Wacana itu langsung mendapat tanggapan positif dari masyarakat Kristen Eropa. Ditambah Paus Urbanus II menjanjikan penebusan dosa bagi siapa saja yang turut serta dalam pasukan perang salib. Faktor yang tak kalah penting dalam proses terjadinya perang salib adalah faktor politik. Kekalahan Bizantium pada tahun 1071 Masehi oleh dinasti Turki Saljuk telah membuat kerajaan itu kehilangan wilayah kekuasaan di Asia Kecil. Semangat rakyat Eropa kemudian dimanfaatkan oleh Kaisar Bizantium Alexis Komnenos untuk membalaskan dendamnya dan merebut wilayah yang pernah ia kuasai. Komnenos kemudian mengirimkan pesan kepada Paus Urbanus II agar bersedia membantu Bizantium dan sebagai gantinya mereka akan mengirim banyak pasukan kerajaan untuk membantu perang salib. Di samping jatuhnya wilayah Asia Kecil dalam kekuasaan orang-orang Muslim, Eropa pun mulai khawatir dengan munculnya banyak kekuatan kerajaan Islam yang mengancam keberadaan orang-orang Eropa. Para penguasa di Eropa mulai khawatir dengan kebangkitan kekuatan dari timur itu akan mengganggu kestabilan negara-negara di wilayah barat, khususnya Eropa. Mereka beranggapan harus segera menghentikan pergerakan orang-orang Muslim jika mereka tidak ingin kekuasaannya terganggu. Yang selanjutnya adalah faktor sosial. Faktor sosial yang ikut membantu terjadinya perang salib terlihat dari banyaknya relawan yang ikut serta dalam perang.
Banyak di antara para relawan yang ikut perang salib dari kalangan rakyat jelata yang tidak memiliki status terpandang di tempat asalnya, atau bahkan mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Mereka beranggapan dengan mengikuti perang salib, status sosial mereka akan meningkat. Selain itu, mereka berharap kesejahteraan keluarga mereka akan ikut naik dan lebih diperhatikan oleh penguasa setempat sebagai balasan dari keikutsertaan mereka mengikuti perang salib. Sedangkan untuk faktor ekonomi, perang salib dilatar belakangi oleh posisi para pedagang Eropa yang mulai terancam oleh para pedagang Muslim. Sebagaimana diketahui, pada abad ke-10, para saudagar Muslim menguasai hampir seluruh jalur perdagangan di Laut Tengah. Hal itu tentunya sangat menghambat perkembangan perdagangan untuk wilayah Eropa, sehingga para pedagang Kristen Eropa sangat mendukung dilakukannya perang salib. Mereka kemudian bersedia menjadi penyokong dana pada rangkaian ekspedisi para tentara perang salib ke wilayah Yerusalem. Kemudian, pelajaran atau ibrah yang dapat diambil dari perang salib adalah peristiwa tersebut menjadi salah satu faktor terpenting yang mendorong munculnya zaman Renaissance, karena terjadinya kontak budaya antara bangsa Barat yang saat itu sangat berpedoman pada ajaran Kristiani dari abad pertengahan, sedangkan bangsa Muslim berada pada masa keemasannya. Selain itu, doktrin Gereja Katolik Roma yang dominan selama Perang Salib yang cenderung keras mendorong terjadinya reformasi gereja Protestan yang memunculkan aliran Kristen non-Katolik awal abad ke-16. Sehingga muncul peradaban Kristen Protestan yang pada akhirnya juga menyulut banyaknya aliran-aliran Kristen lainnya. Demikian penjelasan dari saya mengenai perang salib dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perang salib yang menurut saya menarik. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.